Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama Mas Reksa ya, belajar bahasa Indonesia hari ini. Bagaimana kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, teman-teman dalam keadaan bahagia selalu. Jangan lupa untuk senyum ya hari ini, senyum ya. Jangan lupa. Oke, sebelum teman-teman nonton videonya nih hari ini, kita berdoa dulu ya sebelum nonton videonya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Mas Reksa mau share screen dulu nih. Oke, udah terlihat ya teman-teman? Seperti yang teman-teman lihat ya di layar, hari ini pertemuan 4. Mungkin Mas Reksa bisa bilang hari ini pertemuan terakhir bahasa Indonesia untuk semester ini ya teman-teman. Kita hari ini nggak belajar bab baru, tapi kita mau review nih, review bahasa Indonesia yang udah teman-teman pelajarin dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Gitu. Jadi pertemuan 4 ini pertemuan review ya, materi-materi yang teman-teman udah pelajarin sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Oke, Mas Reksa berharap teman-teman masih ingat ya materi-materi sebelumnya gitu, dan Mas Reksa mencoba membantu teman-teman untuk memanggil kembali ya, memanggil ingatan teman-teman gitu. Masih ingat nggak nih kira-kira bab apa aja yang udah dipelajarin di bahasa Indonesia semester ini gitu. Oke, yang pertama ada yang bisa tebak nggak teman-teman? Pertemuan pertama kita belajar bab apa? Ada yang tahu nggak nih? Mas Reksa kasih tahu langsung aja kali ya. Oke. Bab pertama ya wawancara. Nah, di sini Mas Reksa bentuk dalam bentuk peta konsep ya teman-teman, biar teman-teman lebih ke gambar nih sebenarnya di wawancara ini intinya belajar apa aja sih. Nah, gitu. Teman-teman bisa lihat nih di bagian peta konsepnya ini. Yang pertama ada pengertian wawancara, itu. Yang kedua ada persiapan wawancara. Yang ketiga ada membuat daftar pertanyaan. Lalu yang keempat ada tahap wawancara. Dan yang terakhir ada bentuk wawancara. Kita ke pengertian dulu ya teman-teman. Pengertiannya apa nih? Nah, wawancara merupakan percakapan atau tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan atau kita sebut sebagai ahlinya untuk diminati atau dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal yang diperlukan untuk tujuan tertentu. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman masih ingat yang Mas Reksa contohin ya, teman-teman, yaitu petani cabai ya. Nah, itu misal teman-teman mau menanyakan atau wawancara tentang bagaimana cara membudidayakan tanaman cabai. Nah, teman-teman, topik wawancaranya misalnya itu. Nah, kita langsung ke bab 2 juga nih, bab 2 ya, teman-teman. Nah, ini ada menentukan topik ya. Nah, tadi misal topik yang teman-teman ingin bicarakan yaitu bagaimana cara membudidayakan tanaman cabai gitu. Nah, topiknya itu nih. Terus yang kedua, memilih narasumber. Nah, narasumbernya nih misal tadi teman-teman bagaimana cara membudidayakan tanaman cabai. Nah, berarti orang yang tepat itu adalah petani cabainya gitu. Lalu yang ketiga, membuat daftar pertanyaan. Nah, nanti kita bahas ya di sini ya di membuat daftar pertanyaan seperti apa. Lalu yang terakhir itu membuat janji dengan narasumber. Nah, di sini teman-teman perlu banget buat membuat janji dengan narasumber karena narasumber juga perlu tahu di mana dan kapan gitu wawancaranya harus berlangsung. Lalu yang ketiga kita ke subbab berikutnya ada daftar pertanyaan. Nah, di sini bagaimana cara membuat daftar pertanyaan yang baik dan benar. Nah, di sini masih teman-teman ingat nih akronim dari Adik Simba. Nah, Adik Simba ini apa teman-teman? Nah, ini tuh sebuah singkatan dari A apa. Nah, apa ini menanyakan tentang peristiwanya. Tuh, misal tadi yang petani cabai ya. Nah, itu peristiwanya apa? Nah, peristiwanya itu tentang wawancara, tentang
bagaimana cara membudidayakan tanaman cabai gitu. Nah, yang kedua ada di. Di itu menanyakan di mana tentang tempat ya, menanyakan tempatnya gitu. Lalu K, kapan. Nah, ini menanyakan tentang waktu ya, teman-teman. Nah, lalu si, siapa. Nah, ini menanyakan tentang orang. Nah, tadi misal nih membudidayakan tanaman cabai. Nah, itu berarti orangnya adalah petani cabai gitu. Lalu yang ini M, mengapa? Nah, itu menanyakan tentang alasannya. Nah, yang terakhir ada bagaimana menanyakan tentang kondisi. Gitu. Buat yang di mana tadi misal teman-teman mau menanyakan membudidayakan tanaman cabai. Misal ternyata janjian dengan narasumbernya di ladangnya langsung. Nah, berarti tempatnya itu di kebunnya atau ladangnya gitu. Setelah membuat daftar pertanyaan, kita lanjut ke tahap wawancara. Nah, di sini ada 3 nih tahap wawancara yang teman-teman perlu laksanakan. Yang pertama ada tahap pembukaan, kedua tahap inti, dan yang terakhir ada tahap akhir. Nah, buat tahap pembukaan, nah di sini teman-teman perlu banget untuk memperkenalkan diri, terus eh, perlu banget teman-teman memberitahu ke narasumbernya gitu. Maksud dan tujuan teman-teman melakukan wawancara ini apa gitu. Lalu yang kedua ada tahap inti. Nah, di sini teman-teman tahap inti ini pelaksanaan dari wawancaranya gitu. Apa aja nih yang kira-kira teman-teman mau tanyain ke narasumbernya. Lalu yang terakhir tahap akhir. Nah, di sini teman-teman jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih ya teman-teman untuk narasumbernya gitu. Dan yang terakhir, sebuah pembahasan yang terakhir ada bentuk wawancara. Wawancara ini ada wawancara berita, ada wawancara telepon, ada wawancara pribadi, ada wawancara banyak orang, wawancara mendesak, dan yang terakhir ada wawancara kelompok. Misal tadi topiknya mengenai membudidayakan tanaman cabai. Nah, kira-kira yang paling relevan bentuk wawancaranya apa nih teman-teman? Bisa aja wawancara pribadi nih, teman-teman pengen tahu sendiri gitu bagaimana membudidayakan tanaman cabai. Atau bisa jadi wawancara kelompok. Nah, misal teman-teman dapat tugas dari sekolah ya, dari guru sekolahnya gitu. Untuk melakukan tugas wawancara bisa aja bentuknya wawancara kelompok. Oke, ini pertemuan pertama kita kemarin ya, yang waktu lalu itu membahas tentang wawancara. Pertemuan kedua, ada yang bisa tebak nggak teman-teman? Pertemuan kedua tentang karya sastra. Nah, di sini ya teman-teman, pertemuan kedua kita waktu itu membahas tentang karya sastra babnya. Ada 3 poin yang Mas Reksa jabarkan di sini di peta konsepnya. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada jenis karya sastra, lalu yang terakhir ada unsur-unsur dalam cerita ya teman-teman. Yang pertama ada pengertian dari karya sastra. Nah, karya sastra ini, sastra itu berasal dari bahasa Sanskerta ya teman-teman. Bahasa Sanskerta itu bahasa zaman dahulu gitu ya, yang digunakan pada waktu zaman kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, artinya apa sastra? Nah, artinya tulisan. Nah, karya sastra adalah karya yang mengandung keindahan oleh seniman atau sastrawan ya. Kita bisa sebut orang yang menciptakan karya sastra ini adalah sastrawan. Nah, jenis karya sastra tuh ada apa aja, Mas? Nah, di sini ada 3 ya, teman-teman, yang Mas Reksa cantumkan di sini. Yang pertama ada puisi, ya. Yang kedua ada prosa, dan yang terakhir ada drama. Nah, puisi sendiri ada 2 nih, teman-teman. Yang pertama ada puisi lama, yang kedua ada puisi baru. Nah, puisi lama ini dia contohnya apa, teman-teman? Coba kalau teman-teman ingat apa nih contohnya? Pantun ya, teman-teman, betul. Jadi yang waktu itu kita tonton juga ya, tonton bareng-bareng pantun gitu ya. Dan teman-teman juga pasti nggak asing sama pantun, misal nonton di TV atau di radio atau di HP, di YouTube gitu ya, di HP teman-teman. Lalu puisi baru. Nah, puisi baru nih contohnya puisi yang zaman sekarang ya, yang waktu itu Mas Reksa contohin puisi Aku karya Khairul Anwar ya. Nah, itu puisi. Yang kedua ada prosa. Nah, prosa ini dibagi jadi 2, teman-teman. Ada prosa lama dan prosa baru. Nah, prosa lama ini apa sih yang membedakan prosa lama sama prosa baru gitu ya? Yang membedakan adalah
si penciptanya. Kalau misalkan prosa lama itu tidak diketahui penciptanya, sementara prosa baru ini diketahui penciptanya gitu ya. Prosa lama ini contohnya apa? Cerita rakyat. Nah, di sini kan cerita rakyat itu nggak diketahui ya, nggak diketahui siapa penciptanya. Teman-teman tahu cerita rakyat juga dari turun temurun gitu ya, dari orang tua teman-teman atau dari guru di sekolah teman-teman gitu ya, bapak ibu guru yang ngasih tahu gitu kan. Nah, teman-teman nggak tahu tuh penciptanya siapa sebenarnya cerita rakyat itu. Lalu yang kedua ada prosa baru. Nah, prosa baru ini contohnya apa? Nah, contohnya adalah novel atau juga cerpen juga bisa. Nah, itu teman-teman kalau misalkan melihat buku novel ya, pasti ada nama pengarangnya di covernya gitu. Nah, itu contoh dari prosa baru yaitu novel dan cerpen. Lalu yang ketiga, bentuk karya sastra yang terakhir ada drama. Nah, di sini bentuk-bentuk drama ini apa aja nih? Nah, yang pertama ada drama romansa, lalu yang kedua ada drama komedia, lalu yang ketiga ada drama musikal, dan yang terakhir ada drama tragedi. Nah, di sini ya, teman-teman kalau misalnya masih bingung bedanya puisi, prosa, drama, itu apa sih, Mas? Nah, kalau puisi itu dia itu bentuk karya sastra yang sederhana ya. Singkatnya gitu teman-teman. Sederhana terdiri dari bait-bait gitu. Kalau prosa ini dia itu bentuknya lebih panjang gitu, lebih kompleks teman-teman. Dia bentuknya bentuk paragraf. Nah, kalau drama itu dia istilahnya melakoni suatu manusia gitu. Jadi menceritakan kembali itu tragedi yang ada sebelumnya atau udah terjadi gitu. Oke, yang ketiga bahasan kita ada unsur-unsur dalam cerita. Yang pertama nih ada tema. Nah, tema ini yang membangun unsur dalam cerita gitu. Istilahnya adalah fondasi ceritanya gitu. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Nah, di sini adalah lakon atau ya lakonnya gitu ya, lakon dari ceritanya nih gitu. Penokohan sendiri juga adalah karakter dari tokohnya. Nah, penokohan ini ada dua ya teman-teman. Ada tiga ya teman-teman kalau teman-teman ingat. Yang pertama ada protagonis, lalu yang kedua ada antagonis, dan yang terakhir itu ada tritagonis. Nah, protagonis itu yang baik gitu ya. Kalau antagonis itu yang lawannya baik gitu. Mungkin yang jahat atau yang bertentangan atau bertolak belakang dengan protagonis. Lalu yang ketiga ada tritagonis. Nah, tritagonis ini dia tokoh yang penengahnya gitu, pembantu dari tritagonis dan antagonis. Lalu yang ketiga ada alur. Nah, alur di sini ada tiga nih teman-teman. Yang pertama alur maju, lalu yang kedua alur mundur, dan yang terakhir alur campuran atau campuran dari alur maju dan alur mundur. Yang keempat ada unsur unsur dalam cerita yaitu sudut pandang. Nah, di sini teman-teman kalau teman-teman ingat nih, sudut pandang itu ada tiga ya teman-teman. Yang pertama sudut pandang orang pertama, lalu yang kedua sudut pandang orang kedua, dan yang ketiga ada sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu khasnya adalah ada kata aku ya. Kalau sudut pandang orang kedua khasnya itu ada kamu. Nah, itu. Lalu sudut pandang yang orang ketiga itu khasnya ada kata dia. Gitu ya, teman-teman. Lalu yang selanjutnya unsur dalam cerita adalah ada latar. Nah, latar di sini ada tiga nih, teman-teman. Yang pertama, latar waktu. Yang kedua adalah latar tempat. Dan yang terakhir adalah latar suasana. Nah, yang unsur dalam cerita yang selanjutnya ada gaya bahasa ya teman-teman. Gaya bahasa ini bagaimana pengarang menyampaikan ceritanya gitu kepada pembaca atau penonton gitu. Nah, misal gaya bahasanya gaya bahasa Jawa misal atau gaya bahasa Indonesia atau gaya bahasa Melayu misalnya gitu. Lalu yang terakhir, unsur dalam cerita yang terakhir ada amanat ya, teman-teman. Nah, di sini amanat itu bagaimana pengarang itu menyisipkan pesan kepada pembaca atau penonton gitu atau pendengarnya gitu. Jadi teman-teman di sini bisa ambil yang baiknya dan buang yang buruk-buruknya gitu ya.
Oke, karya sastra itu segitu aja ya teman-teman untuk sebuah pembahasannya. Lalu selanjutnya untuk pertemuan ketiga, teman-teman masih ingat nggak kita belajar apa? Oke, Mas Reksa kasih tahu aja ya. Oke, ada teks non-fiksi. Nah, di sini teks non-fiksi kita belajar yang pertama ada pengertian teks non-fiksi, lalu ada macam-macam teks non-fiksi, lalu ada struktur teks non-fiksi, dan yang terakhir bagaimana nih caranya memahami teks non-fiksi. Yang pertama ada pengertian teks non-fiksi. Nah, pengertian teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ciri-ciri teks non-fiksi itu apa, Mas? Nah, yang pertama ada aktual. Nah, aktual dapat dibuktikan. Yang kedua, itu gaya bahasanya formal ya, teman-teman. Yang ketiga ada fakta dan kenyataan. Teks non-fiksi itu berupa fakta dan kenyataan. Lalu, macam-macam teks non-fiksi apa aja nih Mas Reksa? Oke. Yang pertama ada biografi, yang waktu itu Mas Reksa kasih contoh ya, biografinya R.A. Kartini ya. Nah, itu biografi itu catatan hidup dari seorang tokoh yang terkenal gitu, teman-teman. Misal tokoh pahlawan ya, yang waktu itu Mas Reksa kasih contoh. Lalu yang kedua karya ilmiah. Nah, ini biasanya sifatnya formal nih, teman-teman, bisa bentuknya skripsi yang waktu itu ya Mas Reksa kasih contoh, salah satunya adalah bentuknya skripsi gitu. Lalu yang ketiga ada ensiklopedia. Nah, ensiklopedia ini apa? Nah, ensiklopedia ini bentuk teks non-fiksi yang tentang ilmu pengetahuan gitu. Misal yang waktu itu Mas Reksa kasih contoh teks ensiklopedia, teks non-fiksi bentuk ensiklopedia, yaitu bagian tubuh manusia yang waktu itu Mas Reksa kasih contoh. Bisa juga tentang geografi atau ekonomi gitu, atau ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial. Nah, gitu ya. Lalu yang ketiga, yang keempat ya, laporan. Nah, yang waktu itu Mas Reksa kasih contoh laporan keuangan. Nah, itu contohnya ya. Lalu ada teks argumentasi. Nah, di sini argumentasi ini adalah pendapat dari teman-teman atau yang menciptakan teks argumentasi gitu. Lalu ada teks pidato yang teman-teman pasti pernah dengar ya gitu waktu kepala sekolah ini ya melakukan pidato waktu upacara gitu atau nonton di TV gitu ya atau di YouTube gitu. Lalu ada resensi buku. Nah, di sini resensi buku itu adalah ringkasan dari bukunya, yaitu bisa mengenai isi bukunya itu tentang apa ya gitu. Terus bisa tentang kelebihan kekurangan dari bukunya gitu dan informasi dari bukunya juga bisa. Lalu ada yang terakhir tulisan sejarah. Yang waktu itu Mas saya kasih contoh tuh, ada proklamasi. Nah, itu contoh dari tulisan sejarah. Oke, bahasan selanjutnya kita akan mengenai struktur dari teks non-fiksi. Nah, strukturnya itu apa aja? Yang pertama ada pendahuluan, lalu ada rangkaian peristiwa, lalu ada reorientasi. Nah, kalau pendahuluan ini berisi tentang misal judulnya, tentang apa, terus kalau misalkan yang resensi buku ya, informasi mengenai bukunya, misal penerbitnya, penciptanya siapa, tahun terbitnya kapan, gitu ya. Lalu diterbitkan di mana, nah itu. Lalu ada rangkaian peristiwa. Nah, ini adalah isi dari teks non-fiksinya ya, teman-teman. Lalu yang terakhir ada reorientasi atau kesimpulan dari teks non-fiksinya. Gitu. Lalu yang terakhir, memahami teks non-fiksi. Bagaimana nih cara teman-teman untuk memahami teks non-fiksi? Yang pertama ada, teman-teman harus baca dulu ya seluruh teksnya gitu. Kalau misalkan nggak baca teksnya, bagaimana teman-teman bisa memahami teks non-fiksinya gitu ya. Yang kedua, menuliskan hal-hal penting. Nah, di sini berkaitan dengan yang di bab wawancara ya, teman-teman. Ada adik Simba. Nah, teman-teman bisa mengacu ke situ tuh. Menulis hal-hal pentingnya. Misal A apa di mengenai peristiwa apa yang ada di teks non-fiksinya. Terus di mana misal berkaitan dengan tempat kejadian dari teks non-fiksinya dan lain-lainnya gitu ya. Lalu
Yang terakhir ada menuliskan kembali menjadi peta konsep. Nah, di sini peta konsep ini sangat membantu teman-teman ya untuk memahami bagaimana teks non-fiksi itu tentang apa gitu ya, memahami teks non-fiksinya. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman. Mas Reksa mau recap lagi ya dari awal. Kita pertemuan pertama kita belajar bab wawancara. Yang pertama ada pengertian wawancara tadi ya. Lalu bagaimana mempersiapkan wawancara. Lalu membuat daftar pertanyaan. Dan selanjutnya bagaimana tahap wawancara itu berlangsung. Dan yang terakhir bentuk wawancara apa aja ada di sini nih ya. Oke, yang kedua, bab kedua, pertemuan kedua waktu itu ya, tentang karya sastra. Nah, karya sastra tadi ada pengertiannya apa aja nih teman-teman. Terus ada jenis karya sastra, ada puisi, ada prosa, ada drama. Dan di masing-masing bentuk karya sastra ini ada bentuk lainnya juga nih. Misal kayak puisi, ada puisi lama, puisi baru, dan yang lainnya. Lalu ada unsur-unsur dalam cerita nih teman-teman. Ada tema, ada tokoh dan penokohan, ada alur, ada sudut pandang, ada latar, ada gaya bahasa, dan yang terakhir ada amanat. Dan yang pertemuan ketiga itu kita membahas tentang bab teks non-fiksi. Di sini tadi Mas Excel juga udah jelasin nih pengertiannya, terus ciri-cirinya nih apa aja teks non-fiksi, terus macam-macam teks non-fiksi tadi ya, ada biografi, karya ilmiah, ensiklopedia, laporan, teks argumentasi, pidato, resensi buku, dan tulisan sejarah. Lalu struktur teks non-fiksi ada pendahuluan, rangkaian peristiwa, ada reorientasi ya teman-teman. Lalu yang terakhir, memahami teks non-fiksi, membaca teks non-fiksinya dulu, terus menuliskan hal-hal penting, terus bisa dituliskan kembali menjadi peta konsep. Ya, oke. Segitu dulu ya teman-teman untuk belajar hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa memanggil kembali nih memori-memori ingatan teman-teman gitu, pelajaran bahasa Indonesia di semester ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman ya. Kita jumpa di kelas. Kalau misalkan ada pertanyaan ya teman-teman mau menanyakan sesuatu, kita bisa diskusikan di kelas ya. Terima kasih. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita tutup berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kelas ya teman-teman.